Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang bisa mendatangkan syafaat khusus bagi kita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa saja syafaat-syafaat ataupun perkara-perkara khusus yang akan mendapatkan syafaat khusus? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sering saya ulang-ulang bahwa yang bisa menyelamatkan manusia kelak pada hari kiamat salah satunya adalah syafaat dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ada syafaat-syafaat khusus pada hari kiamat yang bisa menyelamatkan kita karena amalan-amalan khusus yang kita lakukan di dunia. Saya ulangi, ada syafaat-syafaat khusus yang akan menyelamatkan kita dikarenakan amalan-amalan khusus yang kita lakukan di dunia. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita ini membawa dosa selain kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, boleh jadi syafaat itu bisa menggugurkan dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau seandainya kita tidak membawa dosa, maka syafaat itu menjadi peningkat derajat kita di surga. Antara dua ini aja. Pertama, kalau kita bawa dosa, berarti dengan syafaat khusus itu dosa-dosa kita akan diampuni. Tapi kalau kita tidak membawa dosa, maka dengan syafaat khusus itu derajat kita akan ditinggikan di surga. Apa saja 10 perkara penyebab mendapat syafaat khusus itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama at-tauhid, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi nabi ataupun orang-orang yang beriman memintakan ampun akan dosa-dosa orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kerabat dekat, setelah nyata bahwa mereka termasuk penduduk jahanam.
Ayat ini bicara tentang pamannya Nabi SAW, Abu Talib. Jadi Abu Talib itu sepakat ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa meninggal dalam kondisi kafir, kecuali orang-orang Syiah. Mereka mengatakan Abu Talib itu muslim. Tapi kita ahli sunnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih bahwa Abi Talib itu meninggal dalam kondisi kafir, karena semenjak dia hidup sampai dia wafat, dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara Abu Talib ini orang yang paling berjasa dengan Nabi SAW, bahkan jasanya diakui dan dicatat dalam sejarah, sehingga meninggalnya Abu Talib ini menyisakan kesedihan kepada Nabi SAW, dan setiap hari Rasul meminta agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tolak permintaan Nabi, dan diturunkanlah surah At-Taubah ayat 113 ini. Tidak layak bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun akan dosa orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Tentu setelah jelas bahwa mereka termasuk penduduk jahim atau jahannam. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW tidak bisa menolong Abu Talib untuk mengeluarkan Abu Talib dari neraka, karena syafaat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak masuk neraka, atau minimalnya tidak dikekalkan di neraka. Tapi Abi Talib masuk neraka dan dikekalkan di neraka karena dia mati kafir masalahnya. Walaupun kita tidak ragu bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah agar diringankan azabnya, tapi hanya itu saja yang didapat Abu Talib. Dia hanya mendapatkan keringanan azab saja, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Karena keyakinan kita bahwa orang kafir kalau masuk neraka tidak akan keluar lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini pendalilannya adalah bahwa ketika seseorang kemudian mendatangkan kesyirikan dan tidak mentauhidkan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat khusus pada hari kiamat. Dan itu juga dengan sangat jelas dijelaskan dalam surah Al-Mudaththir ayat 48, di mana Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat syafaat siapapun yang berikan syafaat kepada mereka. Kenapa? Karena orang-orang itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hadis Nabi SAW secara tegas adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Abu Hurairah ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Rasul, siapa yang paling bahagia manusia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadithi ahada awwala minka. Saya sangka wahai Abu Hurairah, tidak ada orang bertanya seperti ini kecuali engkau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baik, ku jawab wahai Abu Hurairah, karena engkau memiliki semangat untuk belajar hadis,
Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan dalam hatinya atau dalam jiwanya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan likullin nabi da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insya'allah man mata min ummati la yushrik billahi syai'an. Kata Nabi, setiap Nabi itu punya dakwah mustajab, punya doa yang diijabah, setiap Nabi. Tetapi semua para Nabi, mereka keluarkan doa-doa itu di dunia, kecuali aku, kata Rasul, aku simpan doa itu untuk kelak di akhirat sebagai syafaat untuk umatku. Maka umatku akan mendapatkan syafaatku insyaallah jika Allah berkehendak. Tapi syaratnya, barang siapa yang meninggal dari umatku dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini pun hadis yang jelas tentang bahwa tauhid adalah penyebab syafaat terbesar yang akan diperoleh seorang mukmin pada hari kiamat. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Terutama kalau ibu mau menghafal Quran, maka hafalah surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Imran. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat lebih khusus lagi dari bacaan Quran adalah sering-seringlah membaca surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran. Karena Nabi SAW mengatakan, iqra'u zahrawainil baqarata wal imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan tuhajani an ashabihima. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang mereka membaca Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dua awan yang berada di atas kepala, dan keduanya akan berhujah di hadapan Allah agar kita diselamatkan. Jadi secara ataupun syafaat khusus yang akan diperoleh dengan amalan khusus pada hari kiamat, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, as-siyam, berpuasa. Nabi SAW mengatakan, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hambanya. Yaqulu siyam, siyam akan berkata, puasa akan berkata, Rabbi inni mana'tuhu ta'ama wa syaraba bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, gara-gara aku, kata puasa, orang itu menahan lapar, menahan haus di siang hari, maka berikan syafaat kepadanya ya Rabb karena aku. Jadi puasa itu bisa memberikan syafaat khusus kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat.
Kemudian yang nomor 4, ad-du'a bima warada ba'dal adzan. Doa setelah azan, namanya doaul wasilah. Kata Nabi SAW, man qala hina yasma' an-nida, barang siapa yang berkata atau berdoa setelah dia mendengar azan. Jadi ibu mendengar azan nih, umpamanya di masjid ini seorang muadzin mengumandangkan azan dan ibu dengar dari rumah. Kemudian setelah muadzin itu selesai azan, maka ibu kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Jadi ibu berdoa dengan doa ini. Apa kata Nabi SAW? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi jangan bakhil menjawab atau berdoa setelah mendengar azan, manfaatnya besar. Hanya mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, itu sudah mencukupkan bagi kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 5, subnal madinata was sabru ala al-la'waiha, as-sabru ala al-la'waiha wal mautu biha. Menetap di kota Nabi, menetap di kota Madinah, dan dia sabar dengan ujian-ujian yang ada di dalamnya. Kemudian dia meninggal di situ. Jadi tinggal di Madinah, sabar dengan ujiannya, dan dia meninggal di situ. Dan itu dijelaskan dari hadis Abi Sa'id Maula Al-Mahri. Nabi SAW mengatakan, la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana muslimah. Kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang bersabar tinggal di kota Madinah dengan menghadapi dengan macam-macam ujian dan cobaannya, kemudian dia meninggal di Madinah, kecuali aku akan jadi kecuali aku akan memberikan syafaat kepadanya atau menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat jika dia seorang muslim. Jika dia seorang muslim. Kemudian yang nomor 6, kasratul musallina 'alal mayyit, banyaknya orang yang mensalati ketika meninggal. Makanya pentingnya Bu, seseorang itu harus banyak teman dari teman-teman yang soleh atau soleha, supaya ketika kemudian kita Allah takdirkan meninggal, mereka mau menyolatkan kita. Dan Nabi SAW mengatakan, ma min mayyitin yusalla alaihi atau yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi. Tidaklah seorang mayat disolatkan padanya umat dari kaum muslimin mencapai 100 orang, semuanya memintakan syafaat untuk si mayat itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada si mayat itu. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, kathratu as-salati, perbanyak salat.
perbanyak sujud ataupun perbanyak solat, karena dalam solat kan ada sujud. Berarti dengan memperbanyak solat secara otomatis pasti banyak sujudnya. Ada sebuah hadis dari pembantu Nabi SAW, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku karena engkau sudah berbuat baik kepadaku. Maka kemudian Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya ingin menjadi temanmu di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu fa inni ala nafsika bi kasratis sujud, bantu aku agar engkau menjadi temanku di surga dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat di sini. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang masuk neraka itu, kalau Allah takdirkan ada orang masuk neraka dan dia seorang muslim, maka neraka tidak akan memakan bekas-bekas sujudnya. Apa manfaatnya bekas sujud itu? Manfaatnya adalah ketika para malaikat hendak menyelamatkan karena syafaat orang yang diberikan syafaat, maka mereka akan mengenali penduduk neraka yang mendapatkan syafaat itu dari bekas sujud mereka. Kemudian ditarik dan dikeluarkan dari neraka. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Yang nomor 8, as-sabr wal ihtisab fi mautil abna. Sabar dan mengharap pahala Allah karena kematian anak-anak. Umpamanya Allah berikan musibah kepada seseorang, anaknya meninggal, entah laki-laki entah perempuan, yang jelas meninggal sebelum balik. Kemudian dia sabar, dan dengan sabarnya dia mengharap pahala kepada Allah. Apa kata Rasul di sini? Ma min muslimin, ma min muslimaini yamutu bainahuma salasatu awladin lam yablughul hinsa illa adkhalahumallahu bifadli rahmati ayyahumul jannah. Qala yuqalu lahum udkhulul jannah fayaqulun hatta yadkhula abauna fayuqal udkhulul jannata antum wa abaukum. Tidaklah seorang muslim meninggal 3 anaknya dan 3-tiganya belum balik, kecuali Allah akan masukkan dia kepada surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak-anak yang meninggal sebelum balik itu akan diberdirikan di depan pintu surga, dan Allah katakan, masuklah kalian. Maka anak-anak itu tak mau masuk surga dan mengatakan, tidak, sampai bapak-bapak kami ikut masuk juga ke dalamnya. Maka Allah katakan, kalau gitu masuklah kalian, ajaklah kedua orang tua kalian masuk surga. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana keutamaan orang yang punya anak kemudian Allah takdirkan meninggal dan dia sabar dan mengharap pahala Allah karena musibah yang menimpanya. Maka boleh jadi anak-anak itu akan jadi syafaat khusus bagi orang tuanya pada hari kiamat. Kemudian juga yang nomor 9, musahabatu ahlil iman. Musahabatu ahlil iman, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh atau solehah. Karena sering sudah saya katakan, Bu, bahwa kelak pada hari kiamat setelah orang-orang itu masuk ke dalam surga, kemudian mereka berjumpa dengan teman-teman semasa di dunia yang masuk surga. Kemudian mereka kehilangan teman yang di dunia, mungkin ngaji bareng, ke masjid bareng, ibadah bareng, kok nggak ada gitu. Maka mereka akan bertanya, di mana sih dia?
maka dikatakan di neraka. Maka penduduk sorga yang sudah di sorga itu mengatakan, ya Rabb, la taktamilu ladzati hatta tukhrijahu. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kelezatan nikmat kami di sorga sampai kau keluarkan temanku yang ada di neraka itu. Menunjukkan bahwa teman yang baik itu menolong bukan hanya di dunia sampai ke akhirat, gitu maksudnya. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, istaghfiru min sahibikumul salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik itu akan bermanfaat bagi kalian sampai ke akhirat. Dan yang terakhir adalah memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memperbanyak salawat, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau ibu di pagi-pagi, ya antara jam 6 gitu ya, habis subuh, pagilah Allahumma sholli ala Muhammad, 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 sampai 10 kali. Kemudian sore hari gitu lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau ingin lebih baik lagi, ya pakai salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus balik lagi sampai 10 kali, pagi 10 kali, sore 10 kali. Maka Nabi mengatakan, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Inilah diantara 10 penyebab mendapatkan syafaat khusus pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi harus diingat bahwa ada 5 perkara lagi yang justru akan menghalangi syafaat kita pada hari kiamat. Maka hindari 5 perkara ini, karena justru 5 perkara ini akan mengakibatkan kita tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang pertama, at-talabbus bisyirki. Orang yang banyak melakukan kesyirikan. Karena syirik itu lawan daripada tauhid. Sebagaimana tauhid adalah sebab terbesar mendapatkan syafaat, maka syirik juga sebab terbesar terhalangnya syafaat. Maka jangan sampai seseorang itu melakukan kesyirikan, karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Maka jauhi kesyirikan. Jangan datang ke dukun, jangan percaya kepada tangkal-tangkal dan jimat, jangan datang ke kuburan meminta-minta, jangan percaya khurafat dan begitu seterusnya. Karena ini penghalang syafaat terbesar pada hari kiamat adalah kesyirikan. Yang kedua, zulmul imam lil ibad, kezaliman pemimpin kepada rakyatnya, pemimpin yang zalim. Sebagaimana pemimpin yang adil diletakkan di urutan pertama orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, bahkan akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya urutan pertama imamun adil, kan? Imam yang adil. Tetapi ketika seorang pemimpin itu zalim, tidak adil, maka justru kezalimannya akan menyebabkan dia terhalang syafaat. Jadi risikonya besar jadi seorang pemimpin itu. Risikonya besar kalau dia tidak adil, terhalang syafaat Nabi. Kemudian yang ketiga, al-ghulu fiddin, melampau dalam agama. Melampau dalam agama, seperti orang-orang Khawarij
Mereka mudah mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Orang-orang Khawarij itu mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya, dan berawal dari pengkafiran berakhir dengan pengeboman, pembunuh diri. Itulah Khawarij, teroris, ya. Ini yang ketiga. Dan yang kedua dan yang ketiga ini berdasarkan hadis Nabi SAW, sinfani min ummati lan tanalahum syafaati yaumil qiyamah. Dua kelompok, kata Rasul, dari umatku tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Imamun zalim, imam yang zalim, wa kullu ghalin marid, dan setiap yang ekstrim, yang melampau dari agama ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, at-takdzib bisyafaati, mendustakan syafaat. Enggak ada syafaat itu. Dia mendustakan syafaat, bahwa tidak ada syafaat. Ketika dia mendustakan tentang syafaat, maka dia akan diharamkan syafaat. Jadi orang yang mendustakan syafaat justru diharamkan syafaat. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man kadzdzaba bisyafaati falaysa lahu fiha nasib. Siapa yang mendustakan adanya syafaat, maka justru dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dan yang terakhir, yang kelima, al-ihdatsu fid din, orang yang mengada-ada dalam agama, melakukan bid'ah. Karena orang yang melakukan bid'ah itu tanda tidak cinta dengan Nabi. Kalau dia memang cinta dengan Nabi, ya ikuti Nabi lah. Kenapa kemudian buat-buat yang tidak dibuat Nabi pula? Dan saya tambah lagi, yang keenam, orang suka melaknat. Kata Nabi SAW, al-la'anuna laisa lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, mengeluarkan kata-kata mencaci, memaki, kata-kata binatang, merendahkan, dan begitu seterusnya, kelak pada hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat. Maka jaga lisan. Jangan gara-gara kemudian lisan kita ini kita tidak dapat syafaat. Makanya kenapa menjaga lisan itu penting, karena belum tentu orang yang sholat sunnahnya rajin, sholat malamnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya panjang, sedekahnya banyak, gitu kan, bisa bermanfaat bagi dia pada hari kiamat kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Makanya ada hadis Nabi yang sering ibu dengar. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin zikir, rajin sedekah, tetapi kekurangannya satu, lisannya tidak dijaga. Maka Rasul SAW mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Maka wanita itu tidak ada kebaikannya, bahkan dia termasuk wanita yang akan masuk ke dalam neraka. Lah, inilah diantara 10 penyebab seseorang mendapatkan syafaat khusus pada hari kiamat, dan 5 atau 6 perkara yang justru bisa menghalangi orang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita bentangkan sedikit tentang syafaat. Syafaat ini kan ada 2 macam. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Jadi, adapun syafaat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar. Di mana ketika pada hari kiamat manusia berada di padang mahsyar, kemudian mereka datang kepada Adam, meminta agar Adam meminta kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Tapi Adam menolaknya karena dia pernah melakukan dosa. Maka kata Adam, aku tidak sanggup, lebih baik datanglah kalian kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim juga sama menolak.
dan mengarahkan datanglah kepada Musa. Musa pun menolak Nuh, kepada Nuh dulu, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kepada Isa, dan yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasul mengatakan analaha, kan ku coba. Akhirnya kemudian Rasul sujud lama di bawah arsy itu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad qul tusma, kemudian sal tu'ta, kemudian isfa' tushaffa. Angkat kepala Muhammad, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka kemudian Rasul memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Ini namanya syafaat khusus yang tidak bisa dilakukan para nabi kan. Tetapi syafaat itu kan bukan hanya Nabi SAW saja yang bisa berikan syafaat. Syafaat itu banyak, malaikat bisa berikan syafaat, para nabi juga berikan syafaat, orang-orang yang beriman berikan syafaat, termasuk anak-anak yang soleh, yang ibu didik menjadi anak-anak yang baik, kelak menjadi syafaat bagi orang tuanya pada hari kiamat. Termasuk juga amalan-amalan khusus yang tadi saya jelaskan, itu juga akan berikan syafaat khusus pada hari kiamat. Yang jelas kenapa kita butuh syafaat khusus pada hari kiamat dengan mengamalkan amalan khusus di dunia. Sebab kalau kita bawa dosa dan kita mendapatkan syafaat, boleh jadi dosa itu akan digugurkan. Dan kalau kita tidak membawa dosa, boleh jadi dengan syafaat khusus itu kita akan diangkat derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara penjelasan tentang syafaat khusus dengan amalan khusus pada hari kiamat. Baik, sampai di sini kita buat dan jawab. Silahkan kalau ada bertanya. Enggak ada. Kita tutup. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala